Fakta memilukan ibu tewas peluk bayi di Pati, anak kelaparan 2 hari, suami berlagak kaget. Kematian Budiati, ibu muda di Pati, sempat diliputi misteri. Saat ditemukan kondisinya terlihat sangat memilukan. Bagaimana tidak, Budiati tewas dalam kondisi memeluk bayinya yang usianya belum genap 1 bulan. Sementara kedua anaknya yang lain dalam kondisi lemas memeluk Budiati dari belakang. Keduanya lemas karena hampir 2 hari makan seadanya, tak tahu kalau ibunya sudah meninggal. Berikut fakta selengkapnya. Polisi akhirnya menangkap Mas Suri sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang mengakibatkan istrinya Budiati tewas dengan penuh luka lebam. Mengenakan kaos oranye, Mas Suri menunduk malu saat digelandang ke ruang interogasi Satreskrim Polresta Pati pada Jumat 16 Juni 2023. Sebelumnya, Budiati ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di perumahan Gria Pesona 2, Dukuh Ngipik RT 9 RW 3, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati pada Rabu 14 Juni 2023. Mas Suri yang kali pertama mengetahuinya, ia baru pulang setelah beberapa hari bekerja di Kabupaten Rembang. Menurut keterangan tetangga, Mas Suri memang biasanya hanya sepekan 2 kali mengunjungi Budiati. Saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Budiati tengah memeluk anak ketiganya yang masih bayi dan belum genap berusia 1 bulan. Adapun anak pertama dan keduanya yang berusia 4 dan 2 tahun memeluk Budiati dari belakang. Ketiga anak itu kondisinya lemas. Bahkan si anak bungsu dehidrasi dan harus dilarikan ke rumah sakit. Melihat istrinya sudah tak bernyawa, Mas Suri langsung keluar meminta tolong kepada warga. Kecurigaan timbul karena pada jasad Budiati ada bekas luka lebam di kepala. Belakangan kecurigaan pun terbukti. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Onkoseno G. Sukahar mengatakan, dari hasil otopsi memang disimpulkan bahwa sebelum tewas, Budiati sempat menerima tindakan penganiayaan. Saat diinterogasi, Mas Suri juga mengakui pernah memukuli istrinya. Hal itulah yang mendasari polisi menetapkan Mas Suri sebagai tersangka. Dari hasil otopsi ditemukan memar-memar di kepala korban yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Tapi itu tidak terjadi seketika. Itu akumulasi dari penganiayaan yang dilakukan suaminya. Terlebih karena korban kondisinya belum fit pasca melahirkan. Akibat dipicu luka lebam itu, korban meninggal dunia, kata Kompol Okoseno pada tribunjateng.com pada Jumat 16 Juni 2023. Ia menambahkan Budiati diduga sudah meninggal dunia sejak Selasa 13 Juni 2023. Suami korban mengakui melakukan pemukulan pada istrinya pada Jumat sepekan sebelumnya. Tapi sebelum itu juga pernah melakukan penganiayaan karena sifatnya temperamental, ujar dia. Cemburu, curiga, selingkuh. Sementara itu penyebab penganiayaan dipicu kecemburuan Mas Suri. Menurut Kompol Okoseno, Mas Suri marah pada istrinya dan melakukan penganiayaan karena dipicu rasa cemburu. Dia bilang saat mau melihat HP istrinya, dia dilarang. Hal ini membuat pelaku mencurigai istrinya punya selingkuhan, kata dia. Terpisah, ayah Budiati Gunadi mengatakan bahwa putrinya dipukuli oleh Mas Suri pada Jumat 9 Juni 2023. Sabtu pada tanggal 10 itu saya mengunjungi cucu-cucu saya untuk memberi uang jajan. Saat itu anak saya menangis sambil matanya melirik suaminya. Dia menangis sambil tangannya menekan bagian tubuhnya yang sakit. Ternyata dia dipukul pada Jumat, kata Gunadi saat ditemui tribunjateng.com di kediamannya di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana. Gunadi mengatakan sebelum diketahui bahwa Budiati telah meninggal, cucu-cucunya tidak mengetahui bahwa ibunya sudah tiada. Jadi selama hampir 2 hari, 2 malam mereka terlantar, makan apa saja yang ada di kulkas. Begitu makan di kulkas, habis ya sudah, kata dia. Menurut Gunadi, orang yang kali pertama mengetahui bahwa Budiati telah meninggal bukanlah Mas Suri, melainkan ketua RT setempat. Ketahuannya itu karena anak yang bayi menangis lama dan tidak diberi susu. Akhirnya Pak RT mendobrak pintu dan melihat anak saya sudah meninggal. Lalu Pak RT lapor polisi. Setelah Pak RT datang, baru suami anak saya pura-pura datang dan bertanya apa yang terjadi dan teriak minta tolong. Dia juga takut waktu ada yang lapor polisi. Berarti kan dia punya kesalahan, kata Gunadi. Saat itu menurut Gunadi, Mas Suri tampak gelisah. Ia merokok 1-2 hisapan lalu rokoknya dibuang sebelum habis. Seperti itulah berulang kali Mas Suri juga sudah memegangi kepalanya. Dari situlah Gunadi merasa curiga. Terlebih, selama ini Gunadi tidak pernah mengikhlaskan anaknya dinikahi oleh Mas Suri. Menurut Gunadi, Mas Suri adalah menantu tidak sah, sebab putrinya hanya dinikahi secara siri. Anak saya itu sebelumnya punya suami sah waktu masih kerja di Jakarta. Belum pernah bercerai. Tapi saat pulang ke Kabupaten Pati, kenal Mas Suri, dia selalu desak untuk menceraikan suaminya, ucap dia.
Gunadi menyebut tanpa seizin darinya Masuri membawa kabur Budiati. Begitu dapat surat merah atau akta cerai, langsung dinikahi secara tidak resmi, nikah siri. Saya dibohongi, katanya harus setuju karena anak saya sudah mengandung anak dari Masuri, ungkap dia. Menurut Gunadi, dia tidak merestui hubungan anaknya dengan Masuri karena selama ini ia melihat Masuri berwatak keras dan mudah marah. Ia juga punya kebiasaan buruk mabuk-mabukan dan berjudi. Gunadi berharap Masuri bisa dihukum seberat-beratnya. Saya ikhlas atas kepergian anak saya. Saya doakan dia diterima di sisi Allah. Tapi jangan sampai anak saya mati konyol, nyawanya direndahkan. Karena itu, pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Kalau hukumannya ringan, saya berani menghabisi pelaku dan rela dipenjara. Tugas Gunadi. Saat ini, anak sulung dan anak kedua Budiati dirawat oleh Gunadi di rumahnya. Sementara anak bungsu yang masih bayi saat ini masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit.